أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم صدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Ayah bunda, bang kakak, teman-teman semuanya, usikum wa nafsi bitaqullah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jamaah yang hari ini dimuliakan Allah dimanapun berada, yang ada di majelis, yang ada di rumah, yang ada di tempat kerja, yang ada di pasar, yang ada dimanapun, yang ada di sekitaran Musola An-Nur, yang ada di sekitaran Desa Tanjung Baru, yang ada di posisi tinggi, yang ada di posisi rendah, yang ada di posisi senang, yang ada di posisi susah, yang sedang lagi menerima jabatan, yang sedang ditarik jabatannya, yang sedang ditinggikan Allah, yang sedang direndahkan Allah. Pokoknya yang dalam sedang keadaan apapun, insyaallah apapun itu adalah menjadi keberkahan dalam hidup kita, karena semuanya pemberian dan titipan Allah, insyaallah. Pertama, bersyukur kepada Allah yang tidak ada hentinya, kapanpun dimanapun setiap saat. Baik itu kita mendapatkan nikmat yang menurut kita nikmat itu baik, padahal nikmat itu belum tentu baik, ataupun kita mendapatkan sebuah musibah padahal musibah itu sebenarnya baik untuk kita. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Masyiral muslimin rahimakumullah, hadirin wal hadirat, terutama yang sedang online ya, kajian online subuh di program Indonesia Qurani, mudah-mudahan menjadi program yang terus berkembang. Setiap ba'da subuh kita kajian rutin sedikit saja 30 menit, insyaallah membawa manfaat pada kehidupan kita sekarang dan yang akan datang, yang bisa menjadikan kita, membawa kita selamat untuk hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat bertangkaikan salam, berdaunkan iman, berbuahkan Islam kita hadiahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam lah kita nanti akan dikumpulkan bersama di jannah, bersama para sahabat, para keluarga, para ulama, para tabi'in, para orang-orang saleh yang sudah direncanakan Allah untuk nanti hidup kekal bersama di surga, insyaallah. Kita bagian dari rencana Allah itu, amin ya rabbal alamin. Banyak hari ini di antara kita itu mengalami sesuatu yang ketika tidak berjalan rencana yang dia rencanakan dalam kehidupannya, bahkan berbanding terbalik, maka saat itulah dia kehilangan Allah di dalam hatinya. Kadang-kadang kita menjalankan kehidupan itu kan pakai rencana. Sudah kita rencanakan sehari yang lalu, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu. Kita rencanakan matang-matang, bahkan sangat matang. Tapi tidak jarang rencana itu batal, rencana itu gagal, rencana itu tidak berjalan sesuai pada keinginannya.
Nah, seharusnya dalam konteks syariat Islam, ketika ini terjadi, apa yang harus dilakukan? Tawakal 'ala Allah. Tawakal itu gimana? Kita usaha dulu, ya kan? Baru kalau terjadi apa-apa, udah tawakal, berserah diri. Kemudian qanaah. Qanaah itu apa? Udah berusaha sungguh-sungguh, itu yang terbaik tuh, usaha kita yang terbaik, ya kan? Tapi Allah berikanlah itu hasilnya, maka kita harus sadar bahwa itulah kemampuan kita, atau bahwa itulah rezeki kita. Udah. Kemudian apa? Yang paling penting lagi di antara itu semua, materi kita yang lalu. Sabar, syukur, ikhlas, ridho. Kalau ada yang belum ngerti, lihat flashback di Qalbu 1 ya. Qalbu 1 Reborn di yang sudah kita ulang kemarin di hari Senin. Ini Qalbu kelima, insyaallah. Ada suatu firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Nanti teman-teman bisa lihat semua. Ini saya dapatkan dulu pertama kali itu saat SMP, MTS Negeri Lubuk Pakam. Apa bunyi ayatnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahu. Artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia sangat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayah bunda, bang kakak, teman-teman, adik-adik, anak-anak Abi semuanya, ini menjadi satu kunci lagi bagi kita, satu kunci amalan, satu kunci riyadhah yang harus kita pegang teguh dalam menjalani kehidupan, supaya tidak ada lagi kata galau, ya, supaya tidak ada lagi kata gelisah, gundah gulana dan sebagainya. Karena apa? Ketika saat Allah berikan yang tidak sesuai dengan rencana kita, maka itulah sebenarnya rencana yang terbaik. Ketika ada sesuatu yang berjalan terbaik berbanding terbalik sama apa yang telah kita rencanakan di dalam hidup kita, maka sebenarnya itulah pilihan Allah, dan pilihan itulah pilihan yang terbaik. Kita mengharapkan kita punya orang tua yang baik, orang tua yang kaya, orang tua yang cerdas, tapi kebalikannya, maka itu sebenarnya yang terbaik. Tak boleh kita mengeluh, bersyukur, ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita dikasih Allah tuh bersyukur, sedikit bersyukur, banyak apalagi. Kalau kita tidak bersyukur, nanti nikmat itu diambil. Jangankan punya orang tua yang kaya, punya orang tua yang cerdas, punya orang tua yang baik, malah orang tua kita dicabut nanti. Mau? Maka jadi teman-teman semuanya, kalau hari ini kita masih punya orang tua, bagaimanapun kondisi orang tuanya, bersabar. Tiru Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang tuanya bukan hanya nakal, penyembah berhala. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Wahai ayahku, aku akan memintakan ampunanmu kepada Allah. Itu dia tuh anak soleh, anak soleh-soleha ya bang kakak semuanya ya. Nanti di sini kita akan cerita banyak sharing, teman-teman juga boleh nanti share ya melalui WhatsApp, melalui kolom komentar. Kayak mana teman-teman semua punya kisah nyata di dalam kehidupan bahwa rencana itu betul-betul dibalik bolak-balikkan Allah, sehingga
amburadul, morat-marit semuanya. Tapi di balik itu ternyata Allah berikan sesuatu yang istimewa luar biasa, membawa kita kepada jalan yang lebih lurus, jalan yang lebih tenang. Masya Allah. Kalau kisah-kisah Rasul, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para ulama banyak sebenarnya. Cuma nanti mungkin teman-teman bisa lihat di channel-channel para habaib kita tuh lebih banyak di situ ya. Kalau Abi ini membahas realita kehidupan aja. Bagaimana apa yang telah Abi jalanin, telah Abi lihat orang menjalankan dan Abi melihat gitu kan, pengalaman nyata orang-orang yang Abi lihat dan rasakan langsung. Itu kita share di sini untuk kita ambil itibar, kita bedah kasusnya supaya tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang semisal seperti itu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin wa hadirat jamaah rahimakumullah. Dulu pernah satu ketika saat sanawiyah, saya itu pengen menjadi seorang direktur bank. Seorang direktur bank. Karena apa? Karena punya satu saudara yang punya kedudukan direktur bank dan hidupnya mapan. Saat itu saya belajar tentang agama tapi tidak seperti sekarang ini, kulit-kulitnya saja. Dan tidak ada niatan untuk jadi ustadz, jadi ulama, jadi qori, nggak ada. Belajar Quran, belajar agama. Pokoknya yang ada di pikiran itu bagaimana bisa mensukseskan diri, dan orientasi sukses itu adalah kekayaan, uang, harta. Bagaimana saya punya kerja nanti, kerja itu bisa menghasilkan uang banyak dan bisa membantu orang tua menutupi hutang-hutang keluarga, membantu saudara, mengangkat derajat itu dengan harta, dengan kekuasaan, dengan jabatan. Dan saya tahu gaji yang paling besar saat itu adalah direktur Bank Dunia. Saat itu saya tidak memikirkan bagaimana apakah saya tidak mungkin. Enggak. Pasti mungkin. Karena keyakinan itu udah tertancap dulu dari sejak sanawiyah kelas 3. Banyak cita-cita yang kita lalui dan saat itu saya pilih cita-cita itu karena saya anggap saya mampu di bidang itu dah. Padahal saya orang sains, Abi itu orang sains, IPA, matematika tuh olimpiade begitu tuh. Tapi begitu masuk aliyah karena cita-citanya itu, nah kita alihkan untuk jurusan IPS, lari kita waktu dimasukkan ke IPA kita lari ke IPS. 3 tahun saudara-saudara semuanya. 3 tahun Abi belajar itu, belajar akuntansi, belajar semua ilmu tentang ekonomi. Dan alhamdulillah membawa Abiba akhirnya masuk ke jurusan D3 Perbankan Syariah UIN Sumatera Utara, jalur undangan. Ya, gratis. Alhamdulillah. 1 bulan berjalan, ini berjalan sangat luar biasa, cekatan, semua pekerjaan itu berhasil, semua pekerjaan tugas dan apa sebagainya berhasil dihandle dengan baik. 3 bulan pertama kita udah main-main ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan saat itu udah ditawari nanti nak, kamu magang di sini ya, Dek. 8 juta 1 bulan gajinya. Saat itu Abiba itu SMA aja terakhir masih jajan 5.000. Inilah dia untuk jajan, uang kas, uang minyak, uang ongkos kadang-kadang nih angkot kan. Dijadikatukan di situ 5.000 rupiah. Mendengar tawaran seperti itu, Masya Allah, cerah muka, cerah wajah, ceria. Karena apa? Dalam bayangan, wah Masya Allah, akhirnya aku bisa memberikan yang terbaik untuk orang tuaku. Gitu ya kan, karena gajinya banyak. 8 juta sebulan. Lupa waktu itu posisinya posisi apa? Posisi clearing gitu, kayak cuci uang gitu kan, atau auditor atau apalah gitu. Hadirin rahimakumullah. Itu adalah keinginan kita saat itu. Keinginan manusia saat itu, keinginan Abiba waktu itu adalah menjadi direktur Bank Dunia. Dan cita-citanya apa? Mendirikan Bank Syariah Indonesia atau Bank Indonesia Syariah. Kalau sekarang kan udah ada ya Bank Indonesia, tapi waktu itu Abiba kepikiran, kenapa Bank Indonesia Syariah? Dan alhamdulillah hadirin, sampai sekarang Masya Allah
Jangankan mendapatkan gaji 8 juta sebulan, bekerja di bank pun saya tidak pernah. Jangankan bekerja jadi direkturnya, mendaftar waktu itu jadi kurir, teller, kurir, tukang ngantar-ngantar surat di bank. Daftar pada 28 Januari 2018. 2 Februari 2018 itu banknya bermasalah. Sampai hari ini lamaran itu udah diterima tapi belum sempat kerja, dan Abibah memutuskan untuk tidak sedikit pun lagi berurusan dengan dunia bank. Mungkin kalau punya bank sendiri dan kita buat syariah benar-benar, nah insya Allah kita lah buatlah. Karena itu cita-cita guru-guru Abibah dulu. Banu, kerja betul-betul ya, nanti biar ibu pinjam ya, siap bu. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang minjam ya kan, gara-gara Abibah tidak punya uang untuk bisa ngebantu orang-orang yang butuh keuangan. Insya Allah nanti ke depannya ya. Yang mau diceritakan di dalam konteks ini apa hadirin? Bahwa yang kita impikan bertahun-tahun itu ternyata Allah gagalkan dengan mudah tanpa perlu sebab apapun. Jadi pada satu ketika hari ketiga bulan Abibah kerja itu, abang Abi, kakak Abi itu berikan laptop karena Abi butuh laptop ya kan, nggak punya. Ini ingat betul masalahnya. Nggak punya uang, jadi beliau belikan laptop. Awalnya mau disuruh ngangsur, tapi karena saya adiknya gitu kan, jadi udah dikasih aja saya pakai. Baru beberapa hari nih laptop ini saya pakai gitu kan, 4 juta waktu itu harganya. Dan itu menyelesaikan hampir semua tugas-tugas saya dengan mudah. Makalah hari ini dikasih, hari itu juga siap. Dan saya benar-benar rajin saat itu. Nggak ada pikiran kerja apa segala macam. Pikiran yang ada di dalam pikiran saya ini adalah gimana kuliah bisa dapat beasiswa untuk jadi anak rajin dan nanti bisa kerja dengan kerja yang mapan. Dah selesai, tidak ada pikiran lain-lain. Ada mungkin kayak giat beribadah, terus makan, kawan-kawan makan di kantin Abibah tuh makan di bontot ya, makan bontot sendiri, kadang berdua sama kawan, udah yang lainnya tuh makan di kantin. Kadang kita makan di masjid, kadang makan di pohon bambu, bawah pohon bambu. Ya, itu ingatlah masa-masa itu. Tapi dulu belum ada vlog ya, belum ada YouTube. Abibah handphonenya nggak punya pun handphonenya diisi pagi siang udah habis baterai. Nggak punya kayak sekarang. Ingat masa-masa kelam kawan-kawannya, ceritakan saat antum sudah bisa tepat waktunya untuk menceritakan. Dan saat di masjid itu kan ada Masjid Al-Izzah itu di UIN Sumatera Utara, ada tulisannya jaga barang-barang Anda, ini tanggung jawab masing-masing, banyak pencurian sana sini. Ya, Abi mikir itu hal yang wajar gitu kan, hanya himbauan. Nggak mungkin lah ada pencuri di masjid. Ternyata hadirinul hadirat rahimakumullah, saat Abibah waktu itu mau ambil wudhu, ada laptop di dalamnya, ada uang SPP 1.300.000 di dalamnya, 700 atau 1.300.000 rupiah. Dan Abi titipkan tas Abi sama teman Abi wudhu, Abi tinggalkan di situ. Begitu saya belum selesai wudhu, dia balik. Dia wudhu ikut juga. Loh, saya bilang, loh tas kita gimana? Begitu saya lihat, tasnya sudah tidak ada. Saat itu sholat sudah mulai dimulai, dan saat itu Abibah panik. Karena ada laptop dan uang di dalam, ada Quran, ada buku. Telepon sana sini, kunjungi tukang parkir, lihat CCTV. Waktu itu tidak ada CCTV. Panas dingin, demam langsung, auto demam. Laporlah ke semua dosen bahwasanya Pak, mohon tugasnya di cancel Pak, karena tugas-tugas saya semuanya hilang di laptopnya saat ini belum ketemu. Pulang hadirin, saat pulang ke rumah itu seperti tidak ada lagi nyawa. Dari mulai ujung ke ujung rambut ke ujung kaki itu rasanya badan ini tidak ada masanya, ringan, enteng betul. Tidak ada ini, tidak terasa gitu, seperti melayang-layang. Panas dingin campur aduk, nggak ada lagi yang dipikirkan. Biasanya itu kan kalau pulang sekolah, gimana pikirkan untuk kerjaan besok, gimana pikirkan untuk gitu. Ini tidak ada lagi yang dipikirkan karena uang satu-satunya hari itu, uang yang saya pulang dari tempat kuliah itu hanya ada 2.500 sampai 3.500 itu tersisa di kantong, dan tidak ada satupun uang lagi yang saya punya, termasuk barang-barang, laptop semua hilang semua. Saya bingung mau mulai dari mana.
Padahal waktu itu cita-cita saya membantu orang tua, dan saat posisi itu malah mempersulit orang tua. Hampir saya putuskan, udah saya sudahi aja, udah saya mau jadi orang biasa ya, mau kuliah biasa. Karena bingung gitu kan, mau kuliah mulai dari mana lagi? Bisa. Harus beli laptop lagi gitu. Harus cari uang lagi, ya Allah. Sakit hati betul saya. Saat itu sakit hati betul saya. Ya Allah, kenapa engkau kayak gini ya Allah? Kenapa engkau kayak gini ya Allah? Gitu. Ngeluh saya sama Allah saat itu ya. Tapi kemudian alhamdulillah, gimana pun kita, karena memang dari awalnya sudah dicekoki dengan dasar ya, walaupun sedikit-sedikit. Malam itu saya bangun, saya praktekkan semua ilmu-ilmu yang pernah orang tua dan guru-guru saya ajarkan. Saya ambil wudu, saya ambil sajadah, saya sholat. Bahkan di sholat itu saya cuma 2 rakaat, habis itu saya berhenti, saya sujud, tak bangun-bangun. Saya letakkan kening saya di lantai itu untuk berserah, ya Allah, Engkau yang menggenggam hidupku ya Allah. Apapun yang Kau buat kepada hamba, saya ikhlas, saya ridho. Karena nama Muhammad Ridho Bani Ismail itu dulu nggak bisa saya ngartikan ya. Saya tahu, ya Allah, ridhoilah hidup hamba seperti apa yang Kau ridhoi kepada Nabi Muhammad SAW. Dah, itu aja. Dan semua guru-guru saya menyangkal itu. Apalah kau ini? Siapa yang bikin namamu ini? Bikin bahasa Arab tapi tak tahu artinya. Ya, saya nggak masalah. Yang penting itu nama diberikan orang tua saya. Saya senang dengan nama itu dan saya artikan sendiri berdasarkan pengetahuan saya. Dan mudah-mudahan itu jadi doa gitu. Makanya ridho itu saya bawa sampai sekarang dan saya sebarkan. Mudah-mudahan menjadi keridhaan Allah pada kita semua selama hidup di dunia sampai di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saat itu saya ingat balik, guru-guru saya pernah bilang, apa yang Allah berikan itu pasti yang terbaik. Yang kita inginkan baik belum tentu baik, yang menurut kita buruk itu belum tentu buruk. Saya hampir berhenti kuliah, saya hampir berhenti ngapa-ngapain, saya mau jadi biasa-biasa aja. Tapi saat ritual malam itu ya, tahajud ya, ritual Islam, mulai memberikan lagi saya semangat baru dalam hidup, membangkitkan gairah semangat belajar saya. Dan singkat cerita, jatuhlah tempo pembayaran bulanan. Itu kita jalanin itu masa-masa itu sampai ke 5-6 bulan dengan begitulah. Ya, seadanya lah. Tetap tersenyum, tetap ceria, karena berusaha untuk bersyukur walaupun hati terluka, tersayat-sayat ya. Uang pembayaran kuliah 1.250.000. Saya cuma punya uang waktu itu 700.000. Ya dikumpul-kumpul lah ya. Kurang sedikit itu uang raya kayaknya, uang hari raya. Mau minjam sama abang, sama kakak. Terus dia bilang gini, "Wih, kalau begini nih, kau nggak bisa kerja, kau bakal minta duit aja." Abi bilang, "Enggak bang, ini nanti 3 bulan, di semester 3 Abi udah dapat beasiswa." Saya bilang kayak gitu kan. Insya Allah 3 juta sebulan, udah bisa menutupi semuanya, udah bisa dapat uang jajan lagi. Terus entah kenapa, qadarullah lah, mungkin memang qadarullah. Abang saya tuh bilang gini, panjang ceritanya tapi saya singkat ya. Nggak apa-apa lah, nggak usah dapat beasiswa. Dapat beasiswa tuh biasa, biaya sendiri yang luar biasa. Terus saya mikir, apa pula biaya sendiri, gimana caranya? Kuliah sambil kerja. Karena memang latar belakang abang-abang saya, keluarga saya lah gitu kan, kakak-kakak saya itu kuliah sambil kerja. Hampir nggak pernah ada yang dapat beasiswa lah. Biaya miskin banyak, biaya miskin. Kami tuh insya Allah ranking lah, juara-juara itu kami pegang lah. Tapi alhamdulillah beasiswa tak pernah saya dapatkan dari mulai TK. Ranking juara umum tak pernah. Begitu saya keluarlah beasiswa. Adik-adik saya itu dapat. SD 6 tahun juara umum, tidak pernah dapat beasiswa. Begitu kami keluar, wallahu a'lam, ada dapat tangga adik-adik. SMP tidak pernah dapat beasiswa sedikit pun.
SMA tidak pernah dapat beasiswa sedikit pun. Begitu juga kuliah, bahkan di kuliah nanti ada ceritanya teman-teman. SMA pernah saya dapat beasiswa 1 kali dari guru saya, wali kelas saya 3 tahun berturut-turut. Beliau bayarkan SPP saya hari itu 50.000, 1 bulan beliau bayarkan. Tapi itu saya kenang sampai sekarang dan saya anggap beliau itu emak saya. Makanya antum sebagai guru jangan malu-malu, jangan pelit-pelit antum untuk kasih reward sama anak-anak murid antum. Itu dikenang sama mereka. Saya SD, saya anggap itu bukan beasiswa, itu hadiah ya. Kelas 3 saya kasih mobil-mobilan polisi